Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madi Swandika. Saya merupakan dosen dari program studi keperawatan anestesiologi program sarjana terapan di Universitas Harapan Bangsa. Pada kesempatan ini saya mohon izin menyampaikan bagaimana penjelasan bidang pengajaran untuk syarat PDD UKT PT Smart Serdos 2024. Saya merupakan dosen ber-NIDN 0614068303 yang memulai karir saya pada saat perkuliahan dari riwayat pendidikan saya. Pada tahun 2006 saya lulus D3 Keperawatan di Akademi Keperawatan Karya Usaha Yogyakarta. Kemudian saya bekerja di kamar bedah. Di kamar bedah saya bekerja di RSUD Ketu, RSU Bunda. Di samping itu, saya juga akhirnya melanjutkan ke program studi sarjana kesehatan S1 Nurse di Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian pada tahun 2013, saya lulus Master Degree of Nursing in Medical Surgical Specialist di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian saya masuk sebagai dosen di Universitas Harapan Bangsa dan menjadi dosen tetap pada Prodi Sarjana Keperawatan di Universitas Harapan Bangsa. Kemudian pada tahun 2015 saya mendapatkan beasiswa dikti luar negeri. Saya melanjutkan doktoral degree di Changung University, Taiwan. Saya mengambil spesialis of chronic illness, cancer management, dan palliative care. Dari tahun 2006, saya sampai sekarang pun masih sebagai praktisi yang bisa bekerja di Universitas Harapan Bangsa. Saya praktisi dan bekerja di instalasi bedah sentral sampai sekarang. Ada beberapa sertifikat yang memang qualify saya bisa menjadi dosen di Universitas Harapan Bangsa. Adapun pada kesempatan ini, materi kuliah pada RPS yang ingin saya jelaskan adalah ASKAN pada pembedahan khusus. ASKAN pada pembedahan khusus itu saya bisa jelaskan terdiri dari koordinator yang dikoordinatori oleh saya, Madi Swadika. Saya memiliki tim pembelajaran yang terdiri dari 3 orang. Beliau merupakan dokter spesialis anestesi, yaitu Dr. Muhammad Arif Kurniawan. Kemudian ada Dr. Rahmayanupa, spesialis penata anestesi, dan juga Budi Jukung, spesialis anestesi, eh, yang merupakan praktisi di rumah sakit yang ada di sekitaran Banyumas. Di Universitas Harapan Bangsa, ketua prodi kami bernama Ibu Billy Sumangtias, yang saat itu kami mengajar di prodi anestesi bersama. Nah, untuk visi dan misi program studi keperawatan anestesiologi program sarjana terapan di Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa terdiri dari menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan anestesi serta pembangunan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mandiri berbudaya pada tahun 2024. Nah, pada saat ini misinya yaitu dapat menyelenggarakan pendidikan keperawatan anestesiologi program sarjana terapan yang berkualitas untuk membangun sumber daya manusia dan berbudaya, menyelenggarakan perhatian yang berkualitas, inovatif, dan asuhan keperawatan anestesi, dan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat tepat guna dari keperawatan anestesi, dan menyelenggarakan tata kelola yang profesional dalam mendukung efisiensi efektivitas pelayanan Tridharma Perguruan Tinggi Program Studi Keperawatan Anestesiologi.
Adapun mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS yang dibagi menjadi 2 SKS sebagai teori dan 2 SKS sebagai praktek, ya. Kemudian dari semua dosen akan terbagi menjadi 14 kali pertemuan, ya. 14 kali pertemuan dengan seminggu sebanyak 2 kali pertemuan. Kemudian adapun deskripsi mata kuliah dari Askan Pembedahan Khusus, yaitu mata kuliah ini menguraikan tentang pembedahan anestesi dengan berbagai masalah khusus, misalnya asuhan keperawatan anestesi pada pasien gerontrik, asuhan keperawatan anestesi di luar kamar operasi, asuhan keperawatan anestesi di luar rumah sakit, kegiatan belajar mengajar melalui kuliah tatap muka, praktikum di laboratorium, penugasan dan diskusi yang menggunakan paradigma student center learning, dan evaluasi baik evaluasi portofolio, tengah semester dan akhir semester. Capaian pembelajaran lulusan yaitu kami menilai dari sikap dan tata nilai terdiri dari menunjukkan sikap yang bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Keterampilan umumnya adalah mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifik desain, persyaratan keselamatan, dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya. Penguasaan pengetahuan, menguasai teknik asuhan keperawatan anestesi, manajemen nyeri, kegawat daruratan dan kritis pada berbagai gangguan sistem tubuh dalam dan luar kamar operasi, serta manajemen bencana. Keterampilan khusus pada askan pembedahan khusus ini adalah mampu menyelesaikan masalah keperawatan anestesi berdasarkan landasan ilmu ilmiah biomedik, ilmu anestesiologi, instrumentasi, ilmu sosial, pengetahuan penggunaan alat-alat anestesi, pengetahuan pemeriksaan fisik pada pasien, serta evaluasi pemeriksaan penunjang, serta pengetahuan penyakit menular akut dan kronis. Mampu melakukan pelayanan asuhan keperawatan anestesi yang menyeluruh, meliputi asuhan keperawatan pre-anestesi, intra-anestesi, praska anestesi, dan komplikasi anestesi, kondisi emergensi, penyiapan, penggunaan, dan penyimpanan obat-obatan, gas anestesi, alat anestesi umum, mesin anestesi, asuhan keperawatan anestesi melalui kolaborasi dengan dokter spesialis anestesiologi, dan secara efektif dan efisien. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga akan menjelaskan ini beberapa bahan kajiannya terdiri dari penyakit jantung, anemia, penyakit respirasi, lansia pada mata, ginjal, penyakit hati, diabetes mellitus, obesitas, dan luka bakar, penyakit HIV, dan perdarahan. Nah, metode pembelajaran pada sakit, ya, pada pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yaitu terdiri dari penjelasan ceramah, presentasi, small group discussion, dan skill lab. Di sini kami juga melakukan dalam evaluasi Bapak Ibu. Di sini ada UTS, ada UAS, ada penugasan khusus, dan soft skill. Ini beberapa referensi yang saya berikan. Baik, untuk berikutnya rancangan program pembelajaran atau rancangan program studi RPS itu dimulai dari minggu pertama, pertemuan pertama itu dari saya, kemudian di minggu pertama, pertemuan kedua itu sudah dimulai oleh Dr. Muhammad Arif Kurniawan, spesialis anestesi. Beliau akan mengajar tentang askan pada abses hepar. Kemudian minggu kedua, pertemuan pertama itu masih beliau, yaitu Dr. Muhammad Arif. Beliau akan mengajar bagaimana kamar di luar kamar operasi dengan sirkumsisi. Kemudian di pertemuan kedua, minggu kedua, itu akan ada materi pada pasien dengan kelainan jantung. Kemudian pada minggu ketiga pertemuan pertama, masih Dr. Ahmad itu dengan tonsilitis. Kemudian pada minggu ketiga sampai minggu keempat juga masih Dr. Ahmad, yaitu pada perawatan pada lansia dengan hernia atau operasi hernia. Kemudian pada pertemuan keempat, minggu keempat pertemuan kedua, yaitu konsep keperawatan anestesi pada kembar, ya, kembar siam. Kemudian di pertemuan minggu kelima, yaitu oleh tim kami, yaitu Dr. Rahmayanova dan Budi Cupu, di situ akan mengajarkan tentang pasien dengan megakolon atau Hirschsprung. Nah, pada pertemuan minggu perlima pertemuan kedua itu mulai dengan pertemuan dengan saya praktikum di laboratorium, yaitu pada
metode ASKAN dan pasien dengan tonsilektomi yang saya tambahkan dengan adanya pemasangan nasofaringeal airway, pemasangan orofaringeal airway dan pasien dengan hemodiktomi. Di sini saya akan nanti mensimulasikan bagaimana skill lab di laboratorium yang nanti akan saya berikan videonya pada pertemuan ini lanjutan pada pengajaran MK ASKAN dan khusus dengan materi pemasangan nasofaringeal airway. Kemudian pertemuan berikutnya akan dimulai dengan tim kami sampai nanti masuk ke UTS. Di UTS ini kami juga akan melakukan ujian secara CBT dengan 100 soal objektif ya. Kemudian pada minggu 7 sampai ini akan tim saya ada Bu Nova, ada Pak Joko dengan materi yang berbeda sampai nanti pertemuan di terakhir yaitu UAS UTS di mana pertemuan oleh saya dan juga dengan tim ini materi kelompok di luar kamar operasi dengan pemeriksaan endoskopi dan juga laparoskopi pada pasien anak dan dewasa. Bapak Ibu, di sini juga saya sampaikan bahwa asuhan keperawatan anestesi pada pembedahan khusus juga memiliki beberapa rancangan tugas. Rancangan tugas sudah saya jabarkan juga di RPS, rancangan tugas 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Bagaimana cara penulisannya dan bagaimana grading scan kompetensinya dan juga bagaimana cara menilainya juga ada. Nah, rancangan soal ujian tengah semester juga kami sudah uploadkan di sini. Siapa saja yang membuat soal, dosennya dari tim kami, dan siapa saja yang membuat soal di UTS dan membuat soal di UAS. Begitu ya. Nah, itu singkat dari penjelasan RPS yang ada pada mata kuliah ini untuk pengajaran. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses saya mengajar pada saat saya ada di laboratorium offline di laboratorium anestesi pada prodi keperawatan anestesiologi program sarjana terapan di Universitas Harapan Bangsa. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan perkuliahan. Ini merupakan sambungan perkuliahan dari asuhan perawatan anestesiologi pada pembedahan khusus. Saya harus menyampaikan beberapa materi terkait perkuliahan kita yang berjudul pemasangan nasofaringeal airway atau kita sebut sebagai NPA. Adalah saya harap adik-adik semuanya bisa mengerti tentang apa itu nasofaringeal airway ya. Yang nanti susunan dari outline yang akan kita pelajari, saya sedikit akan membahas anatomi fisiologi dari pernapasan. Kemudian saya juga akan menjelaskan apa itu definisi dari nasofaringeal airways. Kemudian indikasi, kontraindikasi dari NPA dan juga ada kontraindikasi absolut dan juga kontraindikasi relatif serta cara mengukur nasofaringeal dan bagaimana ukuran nasofaringeal serta saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya memasang kepada pantum. Saya harap nanti dalam pembelajaran ini adik-adik juga bisa mencoba satu atau dua mahasiswa. Setelah itu saya evaluasi secara langsung. Demikian ya untuk tujuan pembelajaran kali ini. Jelas tidak? Jelas. Untuk selanjutnya, jika nanti ada pertanyaan silakan angkat tangan saja. Kalau seandainya ada pertanyaan, interupsi saja. Nanti saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan. Baik, untuk selanjutnya di slide ini saya akan menjelaskan sedikit ya, mereview dari anatomi fisiologi jalan nafas. Nah, di sini merupakan apa ini? Upper respiratory tract ya. Tract itu artinya apa? Upper respiratory tract apa artinya, Mbak? Jalur pernapasan. Ya, saluran pernapasan atas, terdiri dari disebut sebagai hidung atau nasal ya, nasal cavity ya, atau rongga hidung.
nanti dia akan masuk ke paring. Ingat, di paring ini terbagi menjadi 3 ya adik-adik. Ada bagian nasofaring, ya, ada namanya orofaring dan laryngofaring. Nah, NPA itu akan nyampe pada paring. Paring yang sebelah mana? Karena ini ada 3 bagian, dia akan menyampe ke paring posterior atau bagian bawah, sehingga dia akan masuk ke laryngofaringial atau laryngofaring gitu. Nah, kalau kita flashback lagi ke anatomi fisiologi dalam nafas, di sini akan muncul laring ya. Terus ada nanti oksigen akan dibawa ke trakea. Nanti di sini akan bercabang menjadi 2 ya. Antara bronkus, ya namanya bronkus tapi karena dia bercabang disebut bronchiolus gitu. Ya. Sinistra dan dextra, bagian kanan dan kiri ya. Kemudian dari bronkus ya. Ini percabangan bronkus yang besar ini, nanti udara akan dibawa ke percabangan bronkus lagi, ke percabang lebih kecil lagi yang disebut sebagai bronchiolus ya. Bronchiolus dia akan dibawa oksigen masuk ke alveoli ya. Nah, kalau kita foto ini terus kita zoom ya. Nah, alveoli itu seperti buah anggur dia. Ya, seperti buah anggur di mana di situ akan terjadi pertukaran CO2 dan oksigen. CO2 dan oksigen akan bertukar untuk bisa mensirkulasi pernafasan, ventilasi namanya. Jadi CO2-nya akan dikeluarkan, dihembuskan melalui nafas, terus nanti hidung akan menghirup oksigen. Begitu seterusnya. Nah, proses ini dari laring, trakea sampai bronkus sampai alveoli itu disebut sebagai lower respiratory tract atau saluran pernapasan bagian bawah. Nah, alveolus atau ductus alveolar ya, karena di sini beberapa macam atau berbagai cabang-cabang dari saluran-saluran yang menyambungkan dari alveoli itu kita sebut sebagai ductus alveolar. Jelas sampai situ ya? Nah, berarti sekarang kalau NPA targetnya pada paring. Pasiennya sadar, pasien akan dipasang NPA dari infusi dokter anestesi. Terus kita pre-order, sudah kita siapkan alatnya. Jadi dari ini semua ya, tidak perlu memakai konservator, dan kita pisahkan dulu. Oke, pakai gel. Kita tarik ini ke pasien. Selamat siang Pak Gunawan. Benar ini Pak Gunawan ya, dari Mersing ya Pak. Nah, ini bisa diajak ngomong karena dia adalah sadar atau setengah sadar. Baik Pak, saya Dr. Madi yang bertugas hari ini. Tujuan saya kesini adalah untuk memasang alat bantu jalan nafas supaya lebih paten. Prosedurnya nanti Bapak tiduran saja. Nanti saya akan memasukkan alat berongga bertekstur lentur seperti tabung. Nanti akan saya masukkan melalui lubang hidung kiri atau kanan Bapak yang nanti sampai di pangkal lidah. Kurang lebih nanti sekitar 5-7 menit. Apakah Bapak bersedia? Nah, ini boleh ditanya gitu ya. Ya, saya mulai ya Pak. Terus cuci tangan, memakai sarung tangan bersih. Kemudian kita dekatkan bengkok dan perlak. Dan ini kemudian kita lakukan pengkajian pada hidung. Hidungnya apakah ada polip atau tidak, perdarahan atau tidak, kita cek ya. Suruh Pak, kalau bahasanya bisa diajak kerjasama, coba Bapak sisi atau Bapak ada mampetnya hidung kiri dan kanan. Jika ada kotor kita bersihkan. Dengarkan suara napas apakah ngorok, stridor atau snoring atau gargling. Jika perlu kamu lakukan mendengarkan suara napas ya. Jika sudah, posisikan pasiennya lurus dengan badanmu, kakimu harus tersangkat dengan bagus. Kemudian kita akan ukur dari ujung hidung sampai ke belakang daun telinga. Itu kelebihannya. Nah, kenapa dia harus sampai daun telinga? Saya sudah jelaskan anatominya. Karena hidung sama mulut lebih panjang hidungnya. Ini, nah ini, sampai ya. Nah, oke, kita akan pasang. Ini adalah nomor 6 dan kasih gel. Jadi
ujungnya saja. Nah, ini tekniknya ini yang Pak mau tahu. Alaskan ujungnya, pegang tangannya kayak gini. Ini pegang, ya. Tangannya tengah-tengahkan, ini jempolnya gini. Ya. Ambil asnya, tengahnya ambil. Pak, saya masukkan deh Pak, yang saya masukkan hidung sebelah kanan, kamu harus ngomong ya. Saya masukkan ya Pak, tarik nafas Pak. Nah, atos jangan cabut, putar dia. Sambil dorong. Terus kalau lancar, masukkan lagi. Terus mau masukkan atos, putar dia. Gini ya, jangan cabut ya. Terus kalau lancar ya sudah masukkan lagi. Tapi tidak boleh kayak kamu tadi serot gitu ya. Kamu terus pakai warasnya. Ini jangan ditekan ini. Nah, jangan tekan ini. Nah, karena kamu kalau nggak waras ini mahasiswa saya sering tekan ini. Padahal ini untuk nafas. Jadi yang saya bilang kamu harus waras ya. Terus baru diekstensikan di jotras ya. Jotras. Baik Pak, saya sudah selesai melakukan ini, saya pertahankan ini. Nanti saya akan kesini lagi untuk memasang oksigen. Saya lihat saturasi oksigen Bapak sudah bagus dan saya dengarkan suara ngoroknya juga sudah berkurang. Saya tinggal dulu ya Pak. Perhatikan alat dan cuci tangan. Permisi Pak, selamat pagi. Perkenalkan saya Penata Nuri yang bertugas pada pagi hari ini. Maaf Pak, bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Tuan Gunawan 70 tahun. Baik Pak, sudah sesuai ya Pak. Tujuan saya ke sini untuk memasang alat bantu napas yang bernama NPA. Untuk prosedurnya itu akan dimasukkan lewat lubang hidung Bapak ya Pak. Bapak tiduran saja. Bapak tiduran saja. Nanti alatnya akan masuk melalui. Nanti alatnya akan masuk melalui lubang hidung Bapak. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Baik Pak, ditunggu sebentar ya Pak, saya siapkan alatnya terlebih dahulu. Menutup privasi pasien. Cuci. Mau alat dulu. Cuci tangan 6 langkah. Setelah itu memakai handscoon. Cuci tangan makanya di demonstrasikan. Cuci tangan 6 langkah. Setelah itu ukur NPA dari ujung NPA atau yang bernama flank sampai bawah daun telinga. Balik. Ya, itu di dulu. Sudah. Itu di dulu mana? Sampai bawah daun telinga. Oke. Jika sudah, Sebutkan nomornya dulu. untuk nomornya 26. 66 FR atau 26 FR atau 6. Jika sudah, berikan jelly. ingat ya, ini adalah dia tidak steril ya atau bersih prinsipnya. Jadi boleh menyentuh ininya apa, lubrikannya disentuh, botolnya nggak apa-apa untuk dituangkan sendiri. Langsung dioleskan juga nggak apa-apa. Saya masukkan ya Pak. Terima Pak. Gak diputar, dia putar gitu. Nah, baru masuk ke flanknya tidak boleh ditutup lubangnya ya. Pelan masuk ke set. Setelah itu lakukan pengkajian ulang apa? Pengajian ulang Status pernapasannya. Dengarkan suara paru dan suara apa yang ngorok? Snoring.
Jika tidak terdengar itu semakin bagus berarti. Artinya kalau dia terdengar snoring berarti ada masalah di saluran nafas itu loh. Entah itu menyempit, entah itu ada sesuatu di situ. Tapi kalau dia sudah bersih, suaranya inspirasi dan ekspirasi normal, nah berarti itu bagus. Ya, harapannya ya nggak ada snoring loh. Ya. Kemudian terminasi. Gimana cara terminasi coba? Baik Pak, tindakannya sudah selesai. Saya pamit ya Pak, jika Bapak perlu bantuan bisa panggil saya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Oke, tepuk tangan dulu. Bagus ya, terima kasih Mbak. Bagus ya, tadi sudah memberikan contoh bahwa tindakan NPA itu seperti itu tadi. Cuma tadi kan kekurangannya apa? Coba kekurangannya tadi apa? Dia menjelaskan nama alatnya dulu ya. Alatnya ada tong spatel, ada ini, dijelaskan dulu semuanya. Kemudian apa yang kurang tadi? Dia membersihkan hidungnya dulu, dicek kaji dulu lubang hidung kiri dan kanan. Walaupun dia bersih ya tetap harus mengecek dia. Kaji dulu baru kamu melakukan pengukuran. Ya, jadi cukup bagus semuanya. Terima kasih.